Jelas ya, bunda-bunda suara saya? Oke, Dokter Rara udah bergabung bersama kita. Sebentar ya. Halo Dokter Rara. Sorry ya. Alhamdulillah. Kita mulai Sorry. ya dok ya. Oke, wait Udah turun. aman dok anaknya dok. Aduh, luar biasa ini. Alhamdulillah. Ini, Aduh luar biasa ini ya sih dok. Anda ya. Maksudnya lagi mau bahas itu, tiba-tiba anak Iya malah kejadian beneran ya Allah. Oke kita mulai aja ya dok biar nggak memperpanjang kajian Oke. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda hebat semua yang sudah bergabung bersama saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah bergabung dalam Instagram Live Tanjak Puan Tanya Jawab kita. Sore ini kita bersama Dokter Era atau Dokter Rara ya, yang biasa dipanggil Dokter Rara. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosiana, biasa dipanggil Oci. Nah, saya adalah admin WhatsApp grup Puan. Sekarang saya telah dipercayai dua orang anak. Yang pertama usianya 5,5 tahun dan yang kedua usianya 3 tahun. Oke, pada sore ini kita akan membahas nih tentang pertolongan pertama pada kecelakaan anak yang wajib Bunda tahu. Oke, sore ini saya sudah ditemani oleh dokter cantik. Iya, dokter Era Nurisama. Oke, dokter Era. Merupakan seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Wah, dokter Era nih sejauh sebelum jadi dokter tuh waktu mahasiswa juga udah aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan sosial, baik nasional maupun internasional. Wah, keren banget nih dokter Rara, luar biasa. Satu ruh kita sama Puan ya dok ya. Nah sekarang dokter Rara sendiri juga membantu Puan di tim divisi Humas Puan. Alhamdulillah luar biasa dapat support dari dokter yang luar biasa. Baik dok, atuhlah kita mulai aja. Suara saya jelas ya dok ya? suara saya gimana? Oh jelas, di saya jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Oke, silakan dokter. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Bunda. Saya dengan Dokter Era. Di sini, alhamdulillah terima kasih Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kita bahas sedikit tentang kami pada kecelakaan anak ya. Sebetulnya ini menakar cukup poin sih ya, cuma ya yang itu santai aja gitu kan, harus aja. Jadi pertama yang mau saya sampaikan yang kunci itu adalah eh, kalau ada kejadian yang emergency, sebaiknya yang pertama sebagai ayah atau bunda, yaitu jangan panik. Ya, karena ini banyak sekali kejadian yang sebenarnya bisa kita lakukan pencegahan, bisa kita lakukan apa namanya minimal cedera gitu. Tapi karena orang tua atau penolong pertamanya yang panik, jadinya ya begitulah, gitu ya. Udah keburu Oke. buyar duluan. Terus ini juga mungkin penekanannya itu adalah kenapa sih harus kita lakukan pembimbingan pertama gitu. Ini saya ngambil beberapa data gitu ya dari AAP atau Association Pediatric ya, Amerika Association Pediatric. Itu kalau misalnya cedera yang terjadi pada anak itu justru case-nya itu jauh lebih besar ternyata dibandingkan penyakit itu sendiri dibandingkan penyakit atau disease gitu ya. Dan injury ini justru yang bikin uh, sayangnya bisa sebenarnya dipreventif atau dicegah gitu. Jadi sebenarnya sih saya di sini mungkin nanti akan lebih banyak ngomongin tentang pencegahannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang lain gitu, kalau misalnya nggak salah makannya atau siapa yang ini bisa lakukan pencegahan gitu. Sebelum kita lakukan pencegahan gitu ya, saya ini nanti kita share ya.
Ya, ya. Contoh. Buat kecil deh nih, buat kecil ya. Eh, ada anak di teman bermain ya, teman bermain. Terus tiba-tiba ada handphone kita berbunyi. Biasa dong, kita kan sudah, sini dong, lihat dulu sebentar. Deh. Iya. Terus tiba-tiba anaknya nangis. Apa kira-kira yang dilakukan? Ah, tahu-tahu udah jatuh mungkin atau Nah, udah kelahi sama temennya. nah, Kan jadi emak-emak tuh gitu ya dok. Mungkin lebih apa nggak sih yang terjadi? ya intinya kita nggak tahu yang terjadi actually, ya kan? Yang benar-benar terjadi itu kita nggak tahu. Yang apakah mungkin dia misalnya jatuh, atau misalnya dia berantem, atau misalnya dia apalah, semua bisa terjadi pada saat anak sedang bermain. Jadi selain tadi kita preventif itu adalah pada saat kejadian itu, yang kedua jangan lepas pandangan sama anak sebisa mungkin. I know it's hard, I know it's hard. Karena kan apalagi kalau misalnya sejam sekarang bener itu handphone itu benar-benar distraksi. Jadi memang gimana caranya kita sebentar membagi waktu kita kalau misalnya kita sama anak sebisa mungkin handphonenya di ini kan dulu karena kita nggak tahu ya. Jadi pada saat anak itu jatuh nangis, yang pertama kita lihat kalau ini dia masih nangis itu satu, berarti tidak ada masalah di misalnya dia gitu kan, kita jangan sulit, berarti sabar apa lagi hanya anak baik kita nggak boleh panik karena anak-anak itu sangat mudah untuk mengkritik kita ya, maksudnya pada saat dia melihat kita dia akan mikir nyokap gue panik nih gitu, bokap gue panik gitu, kenapa nih gue gitu, dia sendiri pun kaget dengan dirinya sendiri, mungkin dia jatuh sebenarnya dia cuma jatuh biasa gitu, tapi dia sendiri panik dengan dirinya sendiri, dia melihat orang tuanya lebih panik lagi, udah selesai, yang ada dia makin itu biar makin nangis, kita sebagai orang tua juga nggak bisa mengelih dia lebih baik gitu. Ya, makanya tadi di pembukaan saya pesankan betul penting untuk jangan panik ya. Oke. Terus kasusnya apa sih yang paling sering gitu kan pada anak-anak untuk kecelakaan gitu yang paling sering terjadi. Oke. Yang pertama, kasus pertama kali yaitu jatuh pada saat dia masih bermain. Ya. Yang kedua itu adalah kasus yang juga paling sering terjadi adalah poisoning atau keracunan ya, atau menginhale atau ini kan barang yang harusnya tidak boleh diinhalasi atau ditelan. Yang ketiga ini juga sama dangerous itu adalah drowning atau drowning itu uh, itu kan gue dulu lupa bahasa Indonesia agak grogi nih bilang ini. Iya karena terlalu Tenggelam, panik duluan ya dok. tenggelam, nah betul. Tenggelam. Terus udah itu burning atau luka bakar. Terus kecelakaan sepeda motor, tercekik itu juga sering pada anak-anak. Memang kecelakaan lainnya, apa cedera lainnya yang biasanya berasal dari mainan yang dari roda gitu ya, entah itu roda, sepeda dan segala macam. Oke, paling sering itu anak-anak kurang dari setahun itu fall, fall jatuh, ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada bunda-bunda atau ayah yang mungkin saya bisa mendengarkan penjelasan, saya akan sharing beberapa data itu penasaran gitu kan, dari mana datanya gitu. Nanti boleh nanti dari tiap puan atau apa nanti saya share, ini bagus banget sebenarnya PowerPoint-nya. Ini bisa dibaca juga buat umum juga gitu ya. Nah, Oke dok, terus ini juga ada data yang paling sering pada usia, tadi kan usia 1 tahun ya Cia, itu jadi ya. usia 1 sampai 2 tahun itu yang paling sering bilang. Ya, itu ini data tapi di Amerika ya. Maaf saya belum dapat data sih. Mungkin kalau misalnya ada dokter-dokter anak di sini yang lebih ini kan mungkin bisa memberikan apa sharing gitu. Dan di sini ada juga warning kalau misalnya laki-laki itu 2 kali lebih besar kemungkinan terkena cedera itu akibat kematian. Jadi mungkin itu juga nanti kita aware gitu kan sering tuh kan sering kita ngomong iya nih anak aku selalu lapar dua-duanya gitu kan ya kalau orang kan baru bilang. Nah itu memang sifatnya mereka karakter anak laki-laki memang kekepoannya lebih tinggi, challengingnya dia lebih tinggi. Benar dok. Jadi saling PR-nya membahayakan dok, gitu. apalagi punya anak dua laki semua ya dok. Itu makanya kalau tadi benjol Iya, segede gini emaknya kayaknya aduh tadi barusan malah segede telur. ini barusan malah hampir aja alhamdulillah insya Allah udah nggak apa-apa insya Allah.
Oke, dulu baik dari teman-teman, baik dari dulu, tapi sebagai provinsi kita harus mengeliminir sebisa mungkin sebagai penyedia sarana, maksudnya sebagai orang tua, penyedia fasilitas, otomatis kita kayak misalnya tangga, terus yang naik-naik, yang udah dinikah anak, terus misalnya, oh ya itu penting juga, itu yang das, nah itu Iya. hati-hati, ya. Terus furniture, hati-hati dia bisa gabruk, terus tempat duduk yang ujungnya itu tajam, dan Tajam. juga nah, itu termasuk hazard ya, itu harus hati-hati. Nah, kalau Iya. misalnya udah terjadi jatuh, ya ini basic sebenarnya, tapi mungkin ayah bunda perlu saya info sedikit. Kalau jatuh, anak tergeletak, yang pertama dilihat itu adalah airway-nya dia. Dia masih bernafas nggak? Dia masih ngomong nggak? Dia masih menangis nggak? Dia masih teriak nggak? Kalau dia masih, alhamdulillah berarti berarti nggak ada masalah di pernafasannya. Jangan Iya, dia iya, iya. nangis, dia ngomong, "Ah, nangis," gitu kan. Masih nangis ditanya seperti itu, kan dia Atau malah gitu. suruh diem. Atau Iya malah kayak nyuruh gitu. diem. Oh, sama ibunya perih. Padahal nangis itu sebenarnya respon bagus ya dok ya. Gitu. Kalau misalnya itu jatuh, terus dia responnya nangis, itu bagus. Berarti dia masih, Iya. kesadarannya masih bagus, RW-nya masih bagus, Bener-bener. buktinya masih bagus gitu kan. Itu penting. Nah, pada saat yang ini yang sering terjadi pada anak itu pas jatuh itu adalah dia akan merasa sakit. Dia nangis. Satu, jangan panik. Dua, tanya baik-baik. Yang mana yang sakit? Kalau misalnya dia gitu kan ya, misalnya nangis gitu kan, tenangin dulu, tenangin ibunya dulu gitu kan. Lihat anaknya, sambil ibunya tenangin diri, lihat anaknya dari atas sampai bawah. Jadi dari ujung kepala kan, ada benjol nggak, ada nggak gitu kan, dari Ada dulu ada nggak? bengkak Tidak. nggak gitu kan. Observasi, itu yang bisa dilakukan di rumah. Observasi dulu, lihat dari atas sampai bawah. Tangannya ada masalah nggak? Ini agak tricky, kemudian yang kebetulan kejadian juga di saya, itu anak saya jatuh gitu. Terus waktu itu apa namanya orang di rumah itu kebetulan nggak ngerti gitu kan saya lagi keluar. Terus Iya. anak-anak itu kalau misalnya dia ada luka, terutama di tangan, terutama di tangan, itu agak cenderung kurang khas. Jadi dia benar-benar patah breaking gitu ya. Tapi Oh kalau iya. kita tetap misalnya sambungan tulang, terus dia cuma kayak gini doang, itu cenderung nggak terlalu khas. Sebenarnya kalau misalnya ada patah nih, yang paling gampang dikenali itu adalah dia ada perubahan bentuk, misalnya harusnya kayak tangan gitu ya, harusnya lurus, dia pasti ada benjolan, itu udah kayak SMK, apalagi kalau misalnya dia terbuka, itu udah pasti patah, itu dia ada benjolan, terus ada perubahan panjang tangan, jadi kalau misalnya dicek, anak itu tangannya dilurusin, terus tangannya dilurusin gitu, Mm-mm. dia ada panjang sebelah nih. Kalau misalnya dia ada panjang sebelah gitu, salah satu ini itu kita harus curiga ada salah pada yang bermasalah ya, ada masalah Cenderung lebih sendiri. panjang apa pendek biasanya dok kalau mau kelihatan? Oh, ini sebenarnya sih cenderung lebih menarik, cuma sih sebenarnya panjang panjang atau kalau misalnya dia fraktur atau patahnya gini, sebenarnya lebih panjang gitu. Jadi Oh iya iya iya, gimana letak patahnya dulu juga ya. saja patahnya gini, gitu kan, otomatis kan Mm-mm. gini. Gitu. Tapi Iya kalau iya benar misalnya benar benar. ini otomatis memanjang. Jadi yang pertama itu Ah sakit iya. dulu. Tenang, tanya anaknya yang sakit yang mana, dilihat ada perubahan nggak dari panjang apa dari bentuknya, ada benjolan atau apa Iya segala iya. macam gitu kan. Terus apa namanya, urusin tangannya, ada salah satu yang memanjang atau memanjang atau enggak gitu. Kalau misalnya ada kayak gitu, gitu Mm-mm. saya minta karena udah kemungkinan aduh ini anak kayaknya ada masalah nih di ini gitu, itu langsung segera mungkin kita imobilisasi. Imobilisasi itu adalah pastikan dia tidak banyak bergerak, ya mau boleh di bergantiannya posisi normal nggak kelihatan. Agak agak diri dikit dok. Oke Nah sip. ini aduh baju hitam juga ada gini gitu kan untuk posisi normalnya, terus dibawa ke rumah sakit jadi terdekat, itu ditangani sama dokter yang bilang gitu. Iya iya. Saya tidak menyarankan, eh, mohon maaf, bukan bermaksud hati untuk meremehkan salah satu profesi, tapi saya tidak menyarankan dilakukan ini secara non medis. Ya, secara non medis itu misalnya Itu ya kita kejadian tahu di lah, saya asli dok. iya, kira Iya, gitu tuh. jadi dulu
kecil jatuh, bahunya sakit. Sama Hmm. mama diurut. 1 kali diurut nggak sembuh. 2 kali diurut makin nangis. 3 kali diurut makin nangis. Yang Heboh ya. terakhir di ronsen. Rupanya tulang belikat ini begini. Aduh. Nah, bayangin dok, masih kecil Ya, 5 tahun diurut sampai 3 kali. Nah, akhirnya alhamdulillah ya udah. karena sering kejadian mungkin ini teman-teman spesialis bedah ortopedi yang mungkin bisa lebih banyak sharing ya, cuma saya Iya. sering kejadian itu jadi pada saat dilakukan manuver pada tangan yang kaca itu terjadi namanya sindrom kompartmen. Sindrom kompartmen terjadi karena terlalu banyak manipulasi ya, ini terlalu banyak manipulasi pada saat sehingga dia jadi bengkak, edem dan segala macam. Terus aliran darahnya itu tidak bisa terjebak istilahnya ya di dalam manusia sini. Jadi aliran darah tidak bisa sendiri ke ujung. Otomatis nanti keluhannya itu biasanya tangannya jadi membiru kalau membiru ya, membiru terus makin lama makin hitam, kadang ada sampai melepuh keluar kayak semacam cairan atau kayak balon-balon gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh bahaya, itu bisa harus diamputasi. Jangan sampai ada gejala, nah, jangan sampai ada gejala sampai kayak gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kejadian apa efek operasi pun bisa kayak gitu ya kalau itu dari tangan, tapi lebih besar resikonya kalau dilakukan manusia perlindungan. Ya itu untuk kalau cedera apa ya. Kalau misalnya luka misalnya ya, dia nggak luka, dia nggak patah tapi dia terluka gitu. Terluka. Yang perlu kita observasi sebagai orang yang pertama menemukan dan kita gitu ya, lihat bentuk lukanya itu gimana, lecet doang atau luka terbuka yang heboh, ya Oh kan? ya, ini yang berdarah. Heeh. Ah, itu sampai ada tuh masuk satu pertanyaan nih dok. Bener nggak dok kalau luka bibirnya berdarah, terus Hmm. disuruh kasih gula dok? Nah, Saya juga mau itu yang mau. oh biar apa tuh ya, juga saya juga baru juga nih denger nih. Tapi ada tuh masuk pertanyaan seperti itu dok. Nah, gimana? Sekalian kan Boleh. dok jawabnya. Heeh. Gini, misalnya untuk luka dikasih gula, jujur malah saya justru mau tahu ada penelitian baru kah gitu kan yang saya belum tahu. Karena kalau luka di bibir atau di area wajah, ini memang pembuluh darahnya itu banyak banget sih. Jadi kalau misalnya dia berat gitu kan luka, itu pasti kesana tuh heboh banget. Brrr, gitu kan apa itu Iya, heeh. di sini heboh kenapa? Karena memang pembuluh darah di wajah ini memang banyak sekali Ah gitu. ya. Jadi yang pertama dilakukan itu bukannya dikasih gula dulu, tapi di stop dulu dengan apapun yang ada di sekitar yang bersih, ya, yang bersih, terus di stop agak ditekan, ya, Dikasih agak ditekan. tekanan Tapi sedikit. bukan digedotin, jangan ya. Tapi kan sebelum kita tekan kan kita lihat nih, oh lukanya lebar gitu kan, ternyata dalam, tekan gitu kan, tekan terus kebiasaan orang yang ngomongnya orang suka kepo, jadi pas dia tutup tekan terus dia intip, terus dia tutup tekan, ya kan, Mau nutup apa itu nggak kagak ini kata selesai. lukanya juga kan. Iya itu nggak selesai. Jadi Ah, eh, kalau misalnya memang kelihatan lukanya memang lebar dan dalam, darahnya ngumpul, itu pakai yang bersih, agak tekan, terus bawa ke rumah sakit. Gitu dulu, ya. Bawa ke rumah sakit. Nanti biar dari petugas medisnya, dokternya yang akan mengakses ini perlu dijahit atau tidak. Kalau udah sama-sama tahu ya, kalau luka lecet ya pasti kan nggak mungkin dibawa ke rumah sakit. Ya, di sini ngomongin luka yang lumayan lebar ya, gitu. Ya, jangan maksud diemin ini terus udah nggak apa-apa dipasang sensor terus merembes merembes itu yang ada nanti anaknya kayak darah gitu kan yang mau rabies shock iya. gitu. Tapi kalau cuman leset-leset bisa kasih apa dok? Ah, Kalau yang nggak terlalu gede lah, itu nggak rasanya ya darahnya nggak ngucur gitu. betul loh. Kalau lecet itu dia terbuka, yang ada area yang terbuka. Karena kita lecet itu biasanya anak-anak di area yang kayak di pas, di jalan berbatuan, ya kan? Terus kita tahu di situ banyak bakteri, banyak kuman yang kita nggak tahu itu apa aja di situ. Yang pertama adalah dengan air, ya. Bersihkan anak-anak nih agak-agak tricky. Mereka tuh termasuk anak saya. Dia nggak mau di situ sakit gitu kan.
Ya benar. Tahu sih, tahu sih. Heeh. Kebijaksanaan kita lah sebagai orang tua, kadang kita Iya ada iya harus iya. tegas ya. Kita harus tegas, kan kita harus nggak bisa, ini harus dicuci. Ini harus dibersihkan dulu dengan air mengalir. Kalau enggak, kotoran itu turun. Nanti kalau misalnya memang udah kotorannya apa namanya bersih gitu ya, tunggu dulu sampai mungkin agak-agak keras. Kalau misalnya mau dikasih kayak semacam, ya, saya boleh nyebut merek nggak sih? Tahu nggak obat merah, Ah, obat merah. obat merah kan bukan merek ya. Iya, bukan bukan bukan. Tapi obat merah Nah, sama apa enggak, Dok? Sama yang biasa itu, Dok, yang coklat-coklat. sama tuh. Intinya tuh Oh, sama. sama. Intinya dia itu ada antiseptiknya, dia bisa merangsang pertumbuhan kulit juga supaya dia lebih cepat sembuh. Kita biasanya apa kan boleh pakai kapas, pakai kasa ya. Sebenarnya tujuannya Nekatnya di itu aja lukanya, sebenarnya. apa di pinggir-pinggirnya, apa gimana, Dok? Di luka, di luka, Hmm. di luka. Terus ya seluka. Misalnya lukanya segini, jadi ya seluka, seluka gitu. Ya, rata ya, Dok ya. Gitu. Terus kalau Sip. misalnya memang besar lukanya, kalau misalnya memang besar lukanya tuh selesai, boleh ditutup pakai perban bermerek yang tadi itu. Gitu. Nah, ya. Ini Tujuannya sih boleh ya. sebenarnya biar nggak masuk kotoran lagi ya, Dok Ya, ya. biar nggak masuk kotoran dan anak-anak kan nggak tahu sendiri seperti apa. Takutnya nanti kalau mereka cedera di tempat yang sama nanti lebih lebar lukanya. Sebenarnya itu. Iya, iya. Gitu. Oke, okay? Sip, sip. Oke. Okay? Terus sekarang kita itu tadi untuk jatuh ya. Jatuh. Terus kalau misalnya untuk uh, tersedak, tersedak atau apa namanya? Makan-makan, tahu-tahu Iya, banyak kancing baju. betul. Heeh. Jadi tersedak dulu deh ya, tersedak sebelum ke racunnya ya. Jadi kalau misalnya tersedak itu juga agak-agak tricky. Antara dia cuma tersedak masuk paru-paru atau dia makan sesuatu masuk ke lambung. Ya, makanya di sini penting pengawasan atau pengawasan yang dewasa lah sebenarnya. Karena kan nggak mungkin orang tua 24 jam nontonin dia gitu Iya. juga. Itu orang-orang punya konflik kecil di samping kita atau lagi di samping kita lihat ya tuh anak lagi megang apa ngapain gitu ya. Yang paling sering itu untuk stocking itu selain makanan itu hati-hati poin poin yang lagi yang ibu-ibu yang atau bapak ayah bunda yang mungkin saat gue udah gede nih bisa jajan sendiri dikasih lah uang jajan pergi keluarin kan sering gitu. Nah, dikasih kembaliannya poin. Nah, anak-anak bisa dipegang-pegang masuk mulut ketelan. Nah, deh. Ya, itu udah kayak gitu. Iya, benar-benar, Dok. Atau misalnya makanan lah. Itu tanda-tandanya gimana sih gitu kan? Coba untuk Oci, kalau misalnya kira-kira ke orang tebak tuh gimana sih? Kalau anak tersedak sesuatu, biasanya Gimana Mbak? nipuk itu, nepuk panggungnya ya kan, Dok? Hmm. Benar bisa juga, tapi ciri-cirinya dulu yang kita harus tahu ya. Yang pertama dia akan seperti orang terkejut, dia cenderung Iya, iya. Batuk-batuk. Mm-mm. batuk-batuk, terus dia mungkin akan ya, orang kehabisan udara gitu ya. Terus yang kita, oke kita tepuk, tapi lihat dulu usia anaknya. Kalau ini saya memang masih kecil sekali, menepuk terlalu keras di punggung sini itu justru malah bikin gitu. Ya, jadi bentar ya. Ini ada mainannya bocah-bocah. Jadi kalau misalnya memang tapi ini nggak ideal sih dijadikan contoh. Cuma maksudnya gini, kalau misalnya anak-anak ditepuk sininya dia masih kecil, buak, itu cenderung itu juga bisa lebih besar ya. Jadi kalau misalnya dibuka ya, Bertenaga jadi sedikit bisa gitu ya, Dok. bertenaga sedikit. Jangan tunggu terlalu kencang. Terus yang kali ini sih utamanya sih jangan pakai. Ini apalagi sebagai orang tua yang melihat anak itu pasti sulit banget. Saya sendiri nggak kebayang jangan sampai mau dibilang jalik. Cuma kalau misalnya ada ini yang kayak gitu di sekitar kita itu yang saya lihat dari video dan dari video teman-teman itu pasti orang tuanya itu kan panik. Jadi kita sebagai orang yang kecil ini, pertama jangan ngambil sendirian gitu. Karena zaman sekarang kan gitu ya. Kenapa nih gue udah begini? Apa-apa di videoin duluan, iya. Padahal Ini ya dong, anak ini diselamatin dulu gitu ya. dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya, wah anakku kenapa gitu, apalagi yang
ayah bunda benar-benar ada, jangan sampai anak-anaknya ayah bunda ya, tapi kalau misalnya kebetulan ketemu ada anak yang kayak gitu di dekat kita dan orang tuanya panik, titip kita sebagai manusia lah, lakukan penolongan pertama, mungkin biasanya orang kedua, artinya orang hubungan langsung itu bisa lebih senang menghadapinya, dilakukan itu secara bertenaga sedikit, gitu ya. Terus yang paling sering juga tadi selain koin itu anggur. Anggur juga lumayan sering gitu. Jadi kalau misalnya memang anaknya masih Ah, kecil di shopping ya, potong-potong lah. saking semangat makan, gluk, Wah, bulat wah, gitu. enak ya. Nah, sama ada juga mungkin beberapa orang tua yang mungkin kebiasaan saya susah makan nih dok gitu. Jadi dia gimana pun bentuknya saya puasin aja. Gitu. Dia lagi sama tiduran, mau dia lagi tiduran, mau dia lagi, Ah, iya. itu juga bahaya ayah bunda. Jadi kalau misalnya dia tiduran di ini, kebayang anak-anak itu respon batuknya itu tidak sebagus orang dewasa. Jadi kalau misalnya dia keselak, ya responnya nggak saat itu orang dewasa. Jadi khawatirnya malah justru membahayakan. Makanya itu juga di sini kalau dari AHP ya, itu ternyata kalau misalnya toxin itu juga cukup menjadi pembunuh yang tinggi gitu di Indonesia. Ya, mudah-mudahan di sini ayah bunda jangan sampai ya Iya, gitu. iya, iya. Heeh. Terus yang berarti kan itu masalah choking ya. Masalah choking berarti preventifnya kita apa sebagai orang tua, untuk itu preventif kita tidak apa. Kalau mereka megang uang, kalau misalnya mereka megang biji-bijian ya, misalnya kalau mereka megang baterai, baterai jam tuh, itu kan juga lumayan ya. Baterai jam itu kita ambil preventif. Yang sini bunda simpan atau sini ayah simpan ini bunda mau masukin gitu ya, karena walaupun enggak kok nggak dimasukin musik apa apa segala macam gitu, tapi pasti anaknya gitu kan mereka semua sih gitu kan, semuanya nanti nggak kurang resiko lah gitu. Terus berikutnya sudah kita preventif, sudah kita tahu kan caranya bikinnya. Kalau untuk anak yang lebih besar gimana gitu ya, misalnya saya remaja gitu kan, mungkin di sini ada ya bunda yang anak remaja gitu. Itu bisa dengan Heimlich maneuver. Mungkin bisa nanti di searching gitu tangan kita dari belakang yang dipikirin ke dada. Oke. Nah, gitu dari belakang. Itu mungkin di pertemuan berikutnya biar ada gampang sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lagi nggak pandemi enak ya dok ya, kita belajar pertolongan pertama ini langsung gitu ya dok ya. Luar Iya, biasa. bisa Ditunggu gitu. nih dok nanti next class ya dok ya. Belum apa-apa ditodong. Boleh ya dong, oke. Terus berikutnya itu yang berhubungan dengan mulut itu adalah keracunan. Ya, misalnya keracunan yang paling sering itu keracunan cairan-cairan yang bersifat kali ya. Mungkin ya, Ah iya. tapi itu banyak kan di mana aja atau misalnya kayak pembersih atau pembersih gel untuk ubin gitu ya, itu juga mungkin lumayan gitu. Kalau misalnya itu terjadi, hmm, pertamanya sih kalau dari saya itu sebaiknya langsung sakit aja. Karena itu agak-agak tricky dan itu harus cepat ya. Biar nanti sama dokternya aja yang akan dijelaskan mau apa segala macam gitu. Jadi dan preventifnya apa? Kalau ada kayak gitu jangan sampai terjadi kayak gitu. Berarti letakkan Barang-barangnya di tempat-tempat yang bisa kita kunci. dia Nah, terjangkau. yang tidak terjangkau. Kalau taruh di atas-atas juga mungkin kalau jadi repot juga ya karena kita itu mungkin kunci lah yang aman. Dan satu hal juga waktu itu pernah kejadian juga pas dari zaman itu ada juga yang sebenarnya usianya itu remaja, harusnya dia sudah tahu. Cuma dia salah ambil karena itu ada cairan besar ditaruh di uang. Jadi Oh alah. dia kira itu air isinya apa gitu saya lupa. Jadi hati-hati juga kalau Iya tempat-tempat iya kayak ya. gitu. Memakai ulang kemasan minuman ya dok Betul, ya. itu hati-hati. Kan kita kan biasanya mama, bilang irit Sayang Bo. Iya. bisa ya, mak Pakai lagi masih bisa. pakai lagi, gitu. Sayang Kalau botolnya diisinya teh gitu masih kan. mending ya dok ya, atau kopi Nah, susu masih enak. gitu kan. Kalau isinya itu, sebaliknya itu isinya dia masih di botol kedua, dia taruh, kebetulan mungkin lagi ada apa, ditaruh di meja makan, anak sekolah, aku minum, ternyata isinya apa gitu.
Jangan sampai kayak gitu. Kalau aku misalnya bilang, ya udahlah dok, di label aja gitu kan, ditulis namanya. Itu kan sayang nih, botol kopi banyak, kita kan di kopi zaman Mel itu kan masa kini kan kemasannya bagus-bagus tuh kan. Mm-mm. Dari saya sih, kalau misalnya memang mau diisi yang ini saya tadinya beli kopi, ya udah isi minuman juga gitu. Jangan Iya benar. diisi dengan yang lain gitu. Iya Nah, iya iya. kita nggak pernah tahu, kita nggak mungkin bisa mengawasi 24 jam anak kita, jadi Benar. itu hati. Oke. Terus yang berikutnya ini terketik. Nah, ini setahu saya nih agak sering jadi mungkin pada anak-anak ini ya, yang mereka sering kasus yang anaknya dipakein shawl, anaknya dipakein peluk, yang kayak gitu-gitu. Hati-hati, karena mungkin pada saat kita meleng, itu bisa mencekik. Saya pernah ingat itu ada kejadian itu kasihan banget itu mungkin kayak bener ya tuh kayak itu terjadi ya beberapa tahun yang lalu. Jadi orang tuanya itu tidur, lagi Mm-mm. tidur. Ini lagi tidur, terus anaknya lagi main ayunan di depan rumah. Nah di depan rumah ternyata ada kayak semacam tali. Biasa kita kalau ayunan kan gitu ya. Dia ayunan itu ayunan sendiri, jadi yang rame itu loh yang depan belakang yang kita duduk bersama itu loh depan belakang. Nah dia ada kayak tali di situ. Mungkin dia nggak tahu loh namanya anak mungkin diprediksi dia cara mainnya dia naik di atas dua ayunan terus dia dua ayunan ternyata ada tali. Jadi makin terlihat lehernya dan nggak ada yang tahu. Udah saat ditemukan, ayahnya bangun ya mohon maaf udah nggak ada gitu. Jadi eh saya di situ cukup shock gitu lagi wanita Roji jangan sampai itu terjadi ke kita atau ke ayah bunda yang di sini tapi itu bisa terjadi gitu jadi dan itu sudah kejadian jadi kalau udah kita tahu kayak gitu yang model-modelnya bisa melihat di leher entah itu terpinggang entah itu tali apapun ini kan yang baik kalau misalnya udah terjadi kejadian nih ternyata harus kita ini ada leher spesial misalnya apa apa gitu yang jelas ini hitungannya minit ya ini benar-benar cepat yang pertama pasti kendorkan dulu ininya ikatnya terus udah gitu kita kesadaran anaknya kita bangunin kencang biar dia bangun. Kalau dia nggak bangun, kita harus beri pertolongan. Ya, kita harus langsung panggil ambulans atau apa. Berarti kan anaknya tidak ada mungkin kemungkinan kalau misalnya dia sudah menjerum, sudah apa, sudah nggak ada gitu ya. Kita lakukan resusitasi janin baru. Ini agak tricky sih. Saya kelihatan nggak ya di buku itu di gambar? Um, kelihatan nggak? Saya ambil dari buku Basic Life Support. Jadi kalau misalnya sama anak-anak nih di sini sekitar ini di tengah-tengah dada, ya dilakukan pemijatan jantung, ya terus diberikan nafas biasa 15 kali, 15 kali, dua kali hembusan nafas. Lakukan terus sampai penentuan data. Ya, apalagi kalau misalnya kita dari medis ya, kita kan nggak pernah tahu ini masih ada atau enggak gitu kan. Kita bilang, oh anakku udah nggak ada gitu misalnya, ternyata sebenarnya itu masih bisa tertolong kalau kita lakukan itu kita benar. Jadi kalau misalnya memang ada kondisi yang tidak kesadaran, nggak henti nafas, henti kontraksi jantung paru, berikan nafas buatan sampai bantuan datang. Paling nggak nanti diambil alih sama tenaga kesehatannya. Atau misalnya amit-amit yang sedang ada biar dari mereka yang menyatakan gitu ya. Jadi ya ini agak serem ya jadinya tapi ini apa gitu loh di depan ayah bunda gitu. Benar. Dari AAP ini ada uh, itu lebih besar ini ya, lebih besar yang menyebabkan kematian dibandingkan penyakit sendiri gitu ya. Jadi dan injury injury ini tidak dikategorikan sebagai kecelakaan ya, karena kalau kecelakaan itu sudah di luar kita. Memang kita nggak bisa handle. Tapi kalau misalnya ini injury yang bisa kita cegah, kita bisa lakukan pencegahan-pencegahan.
Nah itu yang paling penting dari pencegahan. Makanya tadi Benar saya kembali sekali. ke ngomong macam-macam, yang jelasin apa-apa, saya kembali ke pencegahan. Karena pencegahan itu jauh lebih penting gitu. Oke, Benar terus sekali. kita jam berapa ya? Ini lebih jam berapa ya? Aku harus Ih, benar-benar di kamar anak-anak. udah 40 menit, nggak terasa ya? Ya ampun. Mana ya? Ya ampun, ya bosan. Oh ya, Oke, 40 menit. cepet cepet Langsung kita jawab-jawab pertanyaannya aja nih, Dok. boleh boleh sampai jawab pertanyaan Oke, boleh. oke, sambil tadi masih menyambung ke kejadian anak jatuh nih, Dok ya. Misalnya Hmm. anak jatuh atau tertarik bagian tubuhnya, terus anak Hmm. merasakan sakit nih. Sebagai orang Hmm. tua kan kita nggak tahu nih, eh, cuman kesleo. Sebenarnya kesleo itu ada istilah medisnya nggak sih, Dok? Kesulitan mungkin bisa Kecetit, mungkin ya, gitu ya kalau kecetit. karena kalau orang dari kesleo kesetit ke apa gitu kalau dari saya mungkin arahnya lebih sprain atau cedera otot atau cedera ligamen sih sebenarnya. Oke. Misalnya anak ngeluhin sakit nih, dipegang nggak mau, ditanyain nggak Hmm. mau jawab. Sebagai orang tua kami ngapain, Dok? Oke, pertama kita satu jangan panik. Kedua, yang dilakukan itu tadi tetap nilai ya ada apa atau enggak itu sebenarnya tadi. Tapi kalau misalnya semuanya ini normal tapi anak tetap mengeluh sakit gitu kan, Mm-mm. eh lakukan rest, istirahatkan. Terus kalau misalnya mau dikompres boleh. Penanganan pertama kalau misalnya cedera atau misalnya ya itu kompresnya dengan air dingin. Nah ini kalau bisa harus, nah ini mungkin saya juga harus menekankan karena jadi di lapangan yang mungkin dikasihnya air hangat ya. Jadi kalau baru saja kejadian itu yang paling diutamakan itu kompres dengan air dingin atau ice. Justru malah koyok-koyok yang panas tuh nggak boleh ya, Doknya ya? Salep-salep yang hangat-hangat berarti juga nggak boleh. Mungkin nanti kalau misalnya kita udah make sure kalau kita udah yakin kalau ini memang bukan masalah nafsu. Ah, Ya. iya Kalau benar misalnya benar. kita udah yakin benar, oke. Tapi pengalaman pertama nih jatuh biasanya paling sering biasanya berhubungan dengan olahraga ya, entah itu sepeda, entah itu lagi latihan bela diri, gitu atau apa gitu itu paling sering. Jadi pertama istirahatkan, terus apa namanya Kompres dikasih dingin ya. kompres dengan air dingin, ya. Terus karena kalau dikompres dengan air dingin, kalau misalnya ragu, apalagi anak-anak di bawah matanya seperti saya bilang ya, dia kalau patah dia nggak kelihatan, cenderung dia ukurannya masih sama. Ini kejadian sama saya sendiri, makanya saya berbagi pengalaman jangan sampai ada ya, yang walaupun saya dokter gitu saya bisa nulis gitu kan, apalagi yang mohon maaf bukan tenaga medis gitu. Jadi waktu itu kejadian aku jatuh, saya lihat saya ukur tingginya sama, nggak ada bengkok, nggak ada apa, ukuran tangan sama, ini segala macam. Ya udah saya pikir cuma kok masih nangis. Akhirnya saya bawa, ini ternyata tangan anak saya patah gitu. Jadi hati-hati pada ya, jadi hati-hati sekali kadang-kadang. Anak-anak itu Benar 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 benar. usia, sorry, ralat bukan di bawah 5 tahun, usia di bawah 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Itu dia agak-agak tricky kalau diagnosis dia ada fraktur atau patah atau enggak. Jadi, tapi pertama tetap harus dilakukan diistirahatkan, tahan ini jangan dipacak-pacak di atas di bawah Iya. ditingkat itu jangan. Lagi mau beriksain malah diangkat-angkat, diangkat-angkat ya, Dok. Betul, ini jangan sampai kayak gitu. Jadi, Iya iya iya. do no harm. Tapi Iya iya itu iya iya. lebih parah. Diperiksa boleh, tapi jangan terlalu banyak transfer. Tadi saya mau diperiksa boleh sekali aja dan satu orang aja. Jangan sampai ibunya periksa, bapaknya periksa, Iya om. iya iya benar benar. Nah, berabe nanti kan. Iya Nah, benar. di situ Luar biasa. dikompres dengan yang dingin. Nah, dikompres dengan yang dingin. Kalau misalnya memang anaknya masih nangis, saran saya bawa aja ke rumah sakit UGD. Biar di ronsen, biar kelihatan. Nah, Udah kalau jodoh juga misalnya itu memang di saya. biar Ya Allah. kan aduh apa segala macam perlu tindakan sebenarnya kan nggak berabe ya Patah gitu. tulang diurut tuh sakitnya sampai kayak Iya kenceng-kenceng, Dok, luar betul, biasa. aduh itulah bahayanya lagi sindrom kepatuhan gitu. Oke, Jadi next. Mm-mm. sebenarnya pertanyaannya apa sih Hmm? kalau apa tadi pertanyaan apa tadi untuk yang Kalau kamu tangan anak kecetit, oh kesleo, itu tindakannya. istirahatkan kontrak dengan air dingin kalau kejadiannya baru. Kejadian baru itu ya baru kejadian kontrak dingin. Kalau misalnya dia sudah lewat lebih dari sehari, misalnya besoknya, boleh kompres dengan air hangat. Ya, karena beda fungsi. Pada saat kita kompres dengan air dingin, itu kita mencegah supaya tidak terjadi pembengkakan yang agresif pada saat terjadi cedera awal.
jadi kita kompres ini. Tapi kalau misalnya udah besok kan sebenarnya nggak tenang tuh, bengkak. Nah kita pakai dengan air hangat supaya dia lebih mudah kenyang, supaya aliran darahnya lebih cepat dan segala macam. Jadi memang beda sih. Terus Oke, menarik. eh, mungkin perlu pesankan satu ke orang tua. Jadi kan banyak salep-salep tuh ya. Banyak yang kalau jatuh dikasih salep-salep gitu. Ah, kayak cara nyebut nggak nyebut mereknya. Karena salep Untuk ini, apa? Salep untuk meredakan nyeri kah atau salep untuk mengobat apa, Dok? jadi Batuk ada pertanyaannya. salep di Oh, aku tahu orang-orang. salep yang untuk memar itu ya, Dok? Iya. Ah, salep untuk memar. Tahu-tahu Nah, kita. cuma untuk emak, hati. Pada saat dikasih orang cedera makin heboh. Jadi Saya pernah eh baca tuh postingannya di Dokter Lia apa? kalau nggak salah. Malah membesarkan Iya, pembuluh darah ya, itu Dok ya? orang tua. Jadi dan itu kejadian terus sih maksudnya. Oh, Ah, saya masih langganan ya. dari dokter udah berbusa, ada dokter istri ya, dokter istri salah satu teman saya dia PPDS anak di FKUI. Halo, selamat sore, Dok. Itu Oke, oke. jadi banyak orang yang iya ada salep yang ini dok gitu kan. Saya kasihkan ini tapi kok ternyata tangan apa kaki anak saya tuh jadi lebih memar, lebih biru, Ah, lebih ah. gitu. Iya pasti karena itu memang fungsinya itu dia apa ya mungkin bahasa awamnya lebih melancarkan aliran darah ya jadi dia Darah. membuka aliran darah. Nah pada saat Aturannya membuka juga aliran dikasih darah, saat setelah jatuh ya, Dok ya. nah Tapi pada sudah saat berapa hari gitu. jatuh makin heboh dia. Oh, Itu baru dilakukan setelah 3 hari. Kalau ada terisi itu baru dilakukan diberikan setelah 3 sampai 4 hari setelah saya ya. Gitu. Tapi kalau untuk awal itu tidak boleh dikasih, itu tidak boleh kasih tetapi kompres dengan air dingin evaluasi itu dipakai sebenarnya karena anak-anak itu sebenarnya gampang kalau diobservasinya kalau misalnya mereka lebih suka kompres udah nah ditenangi terus yang heboh main lagi ya berarti kan ah, sebenarnya berarti nggak nggak apa-apa. bisa. Tadi cuma Nah, shock nangisnya. betul tapi kalau misalnya ini terus habis dikompres terus anaknya terus nggak mau pakai tangan itu nah, udah dikompres segala macam nah kita harus curiga gitu Ah, oh tuh ini Dok, menyambung pertanyaannya Dok. Tadi kan kita bicarain soal krim anti memar itu ya Dok. Ah, ini sekarang oil-oil yang hits nah Dok. tadi Ah, oh, udah hangat nih lebih pembicaraan mahal ini. goreng tuh ya. Oke. Hmm. Kalau misalnya masalah oil-oil ini sih rada nyeri. Oke. Nah, kalau dulu ya Bunda Misi. Jadi kalau misalnya untuk oil-oil ini saya pribadi setahu saya itu belum masuk ke panduan atau panduan pertama penanganan cedera. Ya, Kecelakaan. kecelakaan ya, catatan yang sudah itu tidak masuk ke situ. Jadi bukan berarti saya bilang itu adalah minyak yang jelek atau oil yang jelek, tidak. Tapi kalau berdasarkan keilmuan saya, penanganan pertama pada anak itu bukan diberikan minyak, tapi diberikan es. Dan hati-hati juga batu bulat-bulat terus ditempel ya, itu juga malah nanti anaknya malah takutnya cedera dingin. Tapi es batunya itu dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya Atau kain diikat. kali ya? Kenapa? Atau kain bersih kalau nggak saya sih biasanya. Iya, tapi kayak kalau kain bersih itu nanti kan dia esnya mencair. Ya, oh Jadi iya 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 iya. kelihatan. Jadi esnya itu dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya diikat. Nah, es yang udah dibungkus plastik dibungkus pakai kain. Ah, bener bener. Jadi kalau toh pun dia encer, dia tetap berada di dalam Dalam plastik. kantong. Nah, jadi kan nggak belepetan tuh, Ah, ah. gitu kan. Iya Gitu. bener. Jadi baru dikompres ke anaknya. Gitu. Nah, jadi Ya, pereda nyerinya sebenarnya tadi dok, yang mana? pereda nyerinya tadi gimana dok? Perda nyeri Diberikan tidak? boleh diberikan, biasanya kita boleh sebutnya paracetamol, itu boleh Mm-mm. diberikan. Itu memang mungkin paracetamol itu salah satu obat yang sebaiknya ayah bunda ada ya di rumah ya, Iya karena kan di rumah ya. kita mungkin itu kan obat bebas juga, itu kan bisa di stok juga di rumah. Tapi hati-hati dengan kadaluarsa ya kalau mau stok di rumah. Terus kenapa paracetamol itu kan buat demam deh. Gitu. Betul, tapi paracetamol itu efeknya selain dia demam, dia juga bisa anti nyeri juga gitu. Dan anti radang juga, walaupun anti radang dan anti nyeri ini efeknya tidak sebesar anti diuretiknya, Inflamasinya. nah Iya anti ya. demam. Ngerti Jadi kalau ngerti. misalnya anaknya segala macam atau ini boleh dikasihkan
pereda nyeri. Ini kaki kan memang tidak ada patah. Jadi kembali lagi kalau anaknya masih rewel, ke rumah sakit dulu aja, biar dipastikan dia bukan kepala. Mungkin memang cedera aja, mungkin memang apa tadi sih istilahnya kecepit ya, Kecetit. kecepit aja gitu kan. Boleh pakai pereda nyeri, tapi yang harus dipastikan itu ya dia tidak patah gitu. Atau tidak ada produk Sip. yang gitu. Nah, hilangin lah suara saya. Kan gitu dok, kalau jatuh-jatuh yang kita tahu nih lokasi sakitnya yang mana. Tapi kalau anak jatuh dari tempat tidur, nah loh masih kecil, bayi, kita Hmm, nggak tahu nih mana yang sakit. Nah jadi betul, gimana tuh dok? anak apalagi anaknya belum bisa ngomong ya. Ya, itu sering Oke. kejadian. Betul, betul, betul. Ini sering kejadian dan ini memang sering banyak juga misnya, tapi yang pertama lagi kembali saya jangan panik. Ya kalau misalnya ini pernah ada kejadian tiba-tiba ditinggal sebentar anaknya mungkin dulu gedebuk gitu kan. Mm-mm. Yang paling bahaya itu pasti cedera kepala ya, karena itu kan semua ada di situ. Yang kalau misalnya kita pas anaknya nangis, nah, bisa wah gitu kan berarti kan namanya insya Allah ini ya Malah kita apain ya dok ya kalau nangis. kita lihat kepalanya kepalanya kita lihat kita raba gitu kan pelan jangan ditekan ya jangan raba pelan gitu ke belakang sini ada deformitas ada benjol nggak ada apa ini ya ada kejadian baru terus habis itu yang berikutnya itu kita observasi anaknya ada penurunan kesadaran atau enggak taunya gimana anaknya semua bisa dibangunkan nah itu harus segera ke rumah sakit ya. Oke. Terus apalagi ditambah anaknya ada muntah proyektil. Muntah proyektil itu adalah muntah yang menyembur. Jadi kan kadang kita muntah aja gitu aja kan ya. Iya, Itu dia muntah keluar gitu loh kayak keluar gitu ya. keluar. Nah, gitu itu muntah proyektil namanya. Itu terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan tekanan di dalam otak yang kita nggak tahu apakah ada pendarahan pada saat yang jatuh atau apa. Itu biasanya kalau aku observasi kurang lebih 2 kali 4 jam ya kalau saya. Tapi untuk di rumah daripada kita kecolongan orang ini Bener, udah anaknya agar hilang ada kesadaran hiburan ya. gitu ya. Nah, untuk penurunan kesadaran gampang ngantuk bisa dibangunkan malas Ada nyusu faktor yang jadinya menyumbur. dari gitu kita bawa aja biar diperiksa lagi lebih lanjut. Ya Oke maksudnya dok. Kita langsung cepet aja nih dok ya, karena waktunya juga. Nih dok, anak saya baru belajar jalan. Saking semangatnya sering jatuh dan jadinya diare. Ada sebenarnya nggak dok? Nah, sebenarnya itu apakah efek lain atau habis itu jadinya anget badannya dok? Nah itu kira-kira gimana dok? Sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya kalau bisa saya bilang ya. Oh, kalau dari itunya ya dok ya. Dia jatuh dengan dia diare itu 2 hal yang berbeda. Dia jatuh itu adalah dia eksternal ya. Kalau misalnya dia diare itu biasanya karena makan atau entah pokoknya masuk lambung jatuh itu kan Mungkin dia jatuh, tangannya kotor, menapakin lantai ya dok ya, habis itu masuk ke mulut. Ah, mungkin dari situ diarenya bisa malah. bisa Pandai banget tuh Bunda Oci masuk nyambung-nyambungin. bisa itu ilmu psikologi namanya kan. Ya, tapi memang sebenarnya itu dua hal yang tidak berhubungan ya dok ya, diare sama jatuhnya tadi ya dok ya. Mungkin kebetulan memang anaknya lagi fungsinya belajar jalan, ditambah lagi Hmm. anak-anak usia segitu kan memang semua masuk mulut tangan. Heeh, mm-mm, Kebetulan dia jadi diare, nah diarenya itu mungkin kalau diare itu kan dia bisa juga ada yang diarenya berdemam juga gitu. Jadi relatednya sebenarnya diare dengan demam, bukan diare dengan batuk. oh, oke, sip, benar-benar gitu Mhm. dok. Oke dok, Oke. next dok, pertanyaan dengan tema yang baru nih kayaknya. Anak saya usia 3,5 tahun dan dia lagi sakit gigi dok karena giginya karies. Nih, jadi yang bisa Bunda lakukan di rumah nih, maksudnya anaknya lagi wah wah ma sakit gigi, ya kan ya. Jadi yang bisa ibu lakukan ketika anak lagi mengeluh sakit banget giginya itu apa dok? Kalau ada karies berarti fungsi dia udah besar ya, bukan tiga tumbuh setengah gigi ya. tahun. Udah ada karies ya. Oh, saya juga terkejut. Oh, oke oke oke. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kalau nyeri sih, kalau ini satu yang pertamanya, mungkin apa namanya, bisa diberikan minimal dulu buat anti Mm-mm. bakteri, nah, seperti di rumah ya. Kalau misalnya kelihatan bengkaknya gitu kan, mau anaknya dikasih minuman dingin boleh.
Tapi bengkaknya atau kariesnya itu bolong, dia nyeri pasti di sana udah ada infeksi. Nah, Iya. berarti itu harus dibawa ke dokter gigi. Nanti biar dari dokter Oke. gigi yang assess lagi. Cuma penanganannya untuk sementara boleh kalau misalnya dia sakit kulit, tapi paracetamol atau diberikan air yang dingin gitu kan. Tapi ada wangi ya sebenarnya apa sih apa yang bisa diberikan gitu kan. Yang dingin-dingin bisa lebih ngurangi, tapi dia harus dibawa juga ke dokter gigi takutnya dia bengkak itu nanti malah ada nanahnya, nggak ditangani dengan tepat, malah jadi salah gitu. Iya benar. Gitu. Oke Oke. dok. Next dok. Nih Oke. kita kayak ngebut-ngebut ya soalnya udah Oh, waktunya udah mau teman-teman. maghrib. Oke nih dok. Terakhir deh kayaknya nih yang masuk ke saya. Anak saya kalau misalnya alergi nih dok, tiba-tiba tahu-tahu badan merah bentol-bentol nggak tahu kenapanya. Kira-kira apa pertolongan yang bisa bunda lakukan dok? Alerginya ini bisa memberi karena hati-hati juga. Kalau misalnya ada alergi, ada iritasi, nah itu dia yang harus Ah, kita berikan juga sebagai orang tua. Kalau alergi, biasanya dia memang sering muncul dari dulu, berulang. Ya, oke. kalau iritasi, dia biasanya berhubungan pemakaian produk baru yang baru diberikan misalnya yang baru diberikan minyak yang bikin hangat-hangat itu ganti merah itu Atau baru diberikan dipakein bikin bedak baru misalnya kali ya dok. nah yang kayak gitu-gitu ya Mm-mm. pertama ya pasti eliminasi dengan menyebabkan gitu jangan dipakai lagi gitu jangan dipakai lagi observasi ini berkurang dengan anak-anak berkurang udah gitu nah ya udah itu bisa dari stop pernah dulu nah itu responsibility bahwa dia gitu terus gatal terus gitu terus Dok, ada nggak suara kerusuk-kerusuk dok. berhenti bersih bukan Ada salah suara saya sih kresek-kresek. Oh bukan ya? bukan Oh iya, berarti anak saya ya. jadi memang sudah hebat itu ya itu lagi benar diberikan gigi tindakan nggak tapi yang Berarti pertama bisa nggak ada dilakukan yang bisa dikasih sama bundanya nggak ada dok. apa Yang bundanya bisa kasih di rumah atau apa gitu memang nggak ada berarti ya. eliminasi aja betul eliminasi dulu kalau misalnya eliminasi itu berarti kan harus diobati gitu Mm-mm. kan gitu jangan dikasih bedak bedak Oke, not. apa gitu nah karena itu justru bikin dia lebih mudah untuk sekunder gitu kan anak yang luar bedak ini makin heboh nah, nanti malah berabe gitu sih. Iya ya, oke dok. Hmm. Oke. Oke dokter, luar Ini tadi biasa. Aku dulu sering jatuh dan kepalanya terbentur, tapi tidak ada muntah ataupun memar. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Oh, berarti dulu nih dok, kalau misalnya inget-inget, dulu rasanya anak saya sering jatuh, tapi nggak ada muntah dan memar. Itu bundanya perlu worry nggak dok? nah, ada defisit neurologi nggak? Ada pengurangan masa ini nggak? Misalnya anaknya jadi masa defisit neurologi saya sebenarnya itu tidak bahasa lama itu ya apa namanya gangguan tumbuh kembang yang baik atau enggak terus udah gitu cara dia bicara dan segala macam ini sebenarnya yang lebih cocok ngomong sebenarnya dokter anak terutama yang tumbuh kembang ya karena kalau istilahnya dulu berarti kan sudah lampau dan Heeh. sekarang anaknya apa namanya misalnya ya, kalau misalnya ternyata ada masalah ya perlu dikaji berarti ada masalah tumbuh kembangnya. Nanti dia dikaji apakah tumbuh kembangnya itu berhubungan dengan dia jatuh atau enggak karena kadang Oke. kita juga itu kita memang harus worry pada cedera kepala tapi kita juga apa namanya benar underestimate juga dengan kuasa gitu ya karena kepala kita ini sebenarnya atau kepala anak-anak itu sebenarnya kuat gitu sebenarnya kuat ya udah diciptakan sedemikian rupa supaya tahan benturan gitu Tahan jadi kalau benturan. benturan ya tapi jangan digedotin anaknya Iya, 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 jangan. dia Oke. sedemikian rupa dia untuk tahan benturan untuk healing sendiri cuma kalau misalnya berlebihan itu yang kita harus worry kalau misalnya dia apa cedera kepala tapi nggak ada masalah gitu ya alhamdulillah berarti dia masih terproteksi gitu itu aja sih Oke. Oke, sip. Kayaknya yang pertanyaan yang masuk udah kejawab semua sih, Dok. udah Oke. selesai
Berarti ini tinggal tugas saya merangkum semua yang dijelaskan Dokter Rara. Saya rangkum seingat saya ya dok ya, take home Nggak message apa-apa. kita pada sore hari ini, kata dokter Rara, walaupun sebenarnya bunda-bunda sebagai orang terdekat anak kita, nah ya panik nih ya ketika anak jatuh, tapi sebenarnya itu harusnya ditahan dulu. Bunda-bunda kalau anaknya kenapa-kenapa, cedera atau jatuh, bundanya yang pertama adalah jangan panik terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua kita observasi anak kita. Lalu berikan bantuan yang sesuai dengan apa yang anak kita derita ya. Kalau misalnya tadi ada luka, bisa dicuci dulu dengan air mengalir. Kalau tadi ada jatuh memar, kita bisa kompres dengan air dingin, kita beri pereda nyeri. Nah, tiga, kalau misalnya memang anak kita tidak menunjukkan perbaikan atau malah semakin memburuk, segera ke vaskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Nah, bunda-bunda, alhamdulillah sore ini kita udah sharing-sharing sama dokter Rara. Terima kasih ya dokter ilmunya. Oh iya, barakallah fi umri ibu dokter. uh, terima kasih banyak dokter waktunya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Dan bunda-bunda yang sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Nanti tanjak kita, live kita ini akan saya masukkan di IGTV kita. Bunda-bunda bisa nonton kembali. Kalau misalnya tadi sambil nyambil-nyambil, udah bisa kita nonton kembali. Akhir kata saya dari Puan, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas waktu bunda-bunda dan dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah dokter.